Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Dipinulahai bersama rekan saya Zafira Israfnia. Kami dari kelompok 2 kelas Asper 23B Peminatan Advertising. Sebelumnya di sini kami ingin mewawancari Kak Sela mengenai atau seputar account executive. Jadi untuk yang pertama, boleh ceritain sedikit nggak Kak perjalanan karir Kakak di dunia periklanan? Kayak Kakak pernah pegang proyek atau proyek apa aja sebelumnya? Jadi aku di Metro TV ini kurang lebih udah 7 tahun. Perjalanan karir ataupun kerjaan yang udah aku lakuin itu sebelumnya dari desain marketing, itu bikin proposal dulu, lalu jadi marketing development. Untuk marketing development itu aku bikin marketing strategik untuk klien atau brand-brand yang sudah lama tidak beriklan di Metro TV. Jadi kita punya campaign yang benar-benar ditujukan untuk mereka. Lalu setelah marketing development aku double job dipercaya pegang partnership. Nah sebelumnya itu partnership ada di marketing, sampai akhirnya di kurang lebih di akhir tahun kemarin itu partnership dipegang lagi di sales, yang dimana sales itu disebut juga account executive gitu. Nah jadi itu aku mulai jadi account executive karena partnership sekarang ini bisa memegang account klien, yang dimana billingnya itu bisa kita klaim sebagai pencapaian kita. Nah dari pengalaman itu menurut Kakak skill apa aja sih yang paling berkembang? Kalau untuk skill yang pasti communication. Untuk AE kita harus bisa punya skill presentasi yang baik, lalu kita tahu cara branding dan brand identitas klien mungkin harus kita pahami gitu sih. Jadi komunikasi, presentasi, sama branding dari klien. Kalau menurut Kakak secara umum gimana sih peran seorang account eksekutif di dunia periklanan, khususnya media televisi? Kalau untuk peran tentunya kita tuh sangat penting. Dimana biasanya ada klien atau ada brand yang mereka punya budget, mereka punya produk, tapi mereka nggak tahu cara untuk memasarkan. Nah di situ kita datang sebagai account eksekutif membawa plan-plan yang kita tawarkan ke klien, gimana caranya mereka bisa spend uang mereka tapi dengan pemasaran yang tepat sesuai sasaran gitu. Jadi itu peran penting dari account eksekutif, bukan cuma mengklaim klien itu sebagai pendapatan atau pemasukan perusahaan, tapi bagaimana cara kita nge-treat perusahaan brand klien kita itu sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Selanjutnya, boleh ceritain nggak Kak, biasanya tugas utama seorang account eksekutif di media TV itu apa aja, yang terutama berhubungan dengan klien atau kerjasama tim di kantor? Kalau tugas utama itu udah pasti sebagai penghubung. Jadi kita itu ketika klien itu sudah tahu mereka mau membuat campaign mereka seperti apa, memasarkannya seperti apa, kita harus koordinasikan kepada tim di kantor. Nah tim di kantor itu ada siapa aja? Kalau untuk di Metro TV sendiri itu ada media service, ada tim produser, tim kreatif, yang dimana ketika mereka mau membuat kampanyenya berupa acara, berarti kita harus kerjasama dengan tim media service untuk membuat program yang dikemas sebagai program yang nggak terlihat klien tersebut sebagai memasarkan produk mereka sendiri itu, tapi program itu bisa memberikan efek kepada masyarakat. Itu makanya komunikasi atau menghubungkan klien antara media service ataupun produser itu sangat penting sih buat AE. Iya. Selanjutnya, menurut Kakak skill apa sih yang penting banget dimiliki seorang account eksekutif di media televisi? Seperti yang udah aku bilang tadi, kalau untuk skill itu kita udah pasti komunikasi. Karena kalau
komunikasi kita aja masih bingung, masih nggak nyambung, yang klien minta apa, terus ini apa. kita jadi kayak ya mereka nggak nyambung gitu, apa yang mereka harapkan nggak sesuai, dan juga kita juga jadinya bekerja nggak sesuai brief mereka gitu. Jadi benar-benar komunikasi itu harus kita kuasai banget gitu. Terus juga skill yang aku bilang tadi, presentasi kenapa? Karena ketika kita punya plan yang sesuai, misalnya kita udah nge-planning untuk klien itu campaign untuk 6 bulan atau 1 tahun, kita nggak jago dalam mempresentasikan. Mereka cuma baca teks tapi mereka nggak ngerti kan juga buat apa kan. Jadi kayaknya mereka juga nggak akan tertarik gitu buat campaign kita di Metro TV gitu, apalagi kita media televisi berita. Itu kan sangat sulit, sangat targeting banget. Orang-orangnya tuh kayak A plus, AB plus, atau misalnya sesnya tuh kayak gitu. Jadi bener-bener yang enggak semua orang nonton Metro TV gitu. Jadi bahkan klien ataupun brand-brand yang mau beriklan atau berkampanye di Metro TV juga mereka pilah-pilah banget gitu. Ya jadi kayak mereka cocok di Metro TV atau TV berita, ngapain kita maksa sebagai lu harus di Metro TV gitu, padahal target mereka nggak di sini gitu. Selanjutnya, kalau dari pengalaman kakak sendiri, gimana sih cara kakak pakai skill itu pas kerja? Kalau dari aku, Nah, kalau dari pengalaman kakak sendiri, gimana sih cara kakak pakai skill itu pas kerja? Kalau untuk aku sendiri sebagai AE, tentunya awal-awal itu aku masih banyak belajar dulu. Jadi awal itu kalau di Metro TV ataupun di media itu ada tingkatan AE, AM, sama SAM. Account eksekutif, account manager, dan senior account manager. Nah, jadi kita AE itu untuk awal-awal tentunya kita didampingi. Jadi ketika kita belum mendalami skill untuk presentasi, untuk komunikasi yang baik, itu kita ditemani sama AM untuk presentasi. Tapi tentunya itu jangan lama-lama, karena kalau kita terus-terusan berjalan ke klien atau ke brand itu berdua, itu kan akan berarti kita sendiri yang rugi, padahal bisa kita sambangi klien itu banyak. Tapi kalau berdua terus kan jadi sedikit. Nah, jadi kita harus benar-benar menguasai itu dalam waktu cepat, singkat. Gimana caranya kita bisa jadi AE yang baik itu dan bisa implementasikan skill kita itu dengan waktu yang cepat sih. Nah, selanjutnya saat kakak menghadapi klien yang banyak revisi atau yang sulit puas, biasanya langkah apa yang kakak ambil untuk menyelesaikan situasi seperti itu? Itu pastinya kayaknya hampir semua klien yang banyak revisi. Itu biasanya kadang karena mereka sendiri punya tingkat approve yang banyak di dalamnya orang-orangnya. Jadi yang komunikasi dengan kita itu tim di bawahnya. Jadi mereka perlu approval, lalu mereka approval lagi ke atasannya, ternyata atasannya nggak setuju. Lalu mereka kirim ke kita coba revisi lagi seperti yang mereka mau. Kita kirim balik, ternyata masih kurang ini. Tapi tentu kita kasih batasan, karena di Metro TV atau di media itu ada tim yang mengerjakan, ada tim kreatif, ada tim desain untuk QC tentunya, yang misalnya iklan ataupun campaign mereka yang udah mau tayang itu kan perlu ada QC. Kalau mereka terus-terusan revisi, di kitanya juga ada aturan, tidak boleh lebih dari 3 kali. Nah, tapi tentu aja klien ataupun brand itu pasti masih ada yang bandel, masih ada yang pengen banget sesuai keinginan mereka. Jadi kita tetap turutin pelan-pelan, tinggal kitanya aja yang debat dengan tim internal kita gitu. Gimana caranya tim QC itu tahan dulu, jangan sampai tayang, bahkan sampai 5 menit sebelum tayang itu kita masih tektokan soal ini approve belum gitu. Jadi intinya kita harus benar-benar dapat approve dari klien, baru itu tayang gitu. Selanjutnya, misalnya nih kak, kakak lagi pegang klien besar,
tiba-tiba mereka mau ubah jadwal tayangnya ke prime time, tapi ternyata slot prime time minggu ini tuh sudah penuh. Nah, gimana kakak cara ngobrol sama klien agar menjaga hubungan tetap baik? Oke. Jadi kalau di Metro TV balik lagi aku cerita itu ada beberapa jenis AE. Kalau aku AE partnership, ada juga AE reguler, dan ada AE daerah yang dimana itu megang klien-klien kepala daerah, pimpinan daerah segala macam. Nah, kalau aku AE partnership itu untuk megang klien ataupun aku belum tanya aja atau mau bilang? Nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau misalnya mereka kalau tadi kan AE partnership ya. Nah, kalau AE partnership itu biasanya kita kerjasama dengan klien yang udah diplankan jauh-jauh hari. Nggak langsung mereka mau campaign hari itu dan hari itu bisa tayang, enggak. Kalau partnership itu kita punya jangka waktu, karena kita harus ada kerjasama, MOU, pembuatan MOU, campaign apa saja yang mau dibuat. Beda dengan AE reguler yang mereka ketika kita tawarkan paket ataupun nilai penawaran itu bisa langsung tanda tangan. Kalau di AE partnership di aku itu ada draft MOU-nya. Kita harus tahu pihak pertama, pihak kedua itu perannya apa, lalu adakah bagi hasil, adakah minimum garantinya, itu baru bisa tayang. Nah, jadi kalau di aku di AE partnership, kalau mereka tiba-tiba minta di prime time, itu kasusnya jarang. Nah, kecuali ada kasus yang emang di kita itu untungnya kalau aku ada di draft MOU itu ada part dimana isinya ketika jadwal penayangan tapi di kami ada breaking news ataupun ada berita yang benar-benar harus ditayangkan ketika mereka tayang, itu mereka harus mengerti. Jadi klien akan memahami poin tersebut, di mana tayangan mereka akan di hold dan kita akan tayangkan breaking news. Itu kasusnya kemarin ada di klien aku. Jadwalnya rutin selama Ramadan jam 2. Di situ nggak selalu sih, beberapa kali di Ramadan itu ada breaking news sidang isbat, breaking news apalah kejadian. Jadi tayangan tersebut harus mundur. Jadi bukannya klien yang minta tayang di prime time news, tapi kita yang mengganti jadwal mereka. Gitu sih. Selanjutnya, secara umum gimana cara kakak untuk menjaga komunikasi yang lancar sama klien, tim internal dan pihak luar biar semuanya tetap kontrak? Oke. Jadi kayak aku bilang tadi, aku adalah AE partnership yang dimana itu jangka waktu kerjasamanya setiap klien itu long term banget. Jadi nggak cuma ketika hari ini kita tawarkan besok tayang habis itu selesai, enggak, tapi kita benar-benar panjang banget rangkaiannya, karena partnership itu biasanya ada pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima. Jadi kayak kita kerjasama dengan klien B, lalu klien B itu dana untuk campaign yang akan ditayangkan di kita itu narik lagi dari sponsor-sponsor lainnya. Jadi beda halnya dengan klien AE reguler yang dimana dia hanya berhubungan dengan satu klien. Jadi kayak satu campaign berarti satu klien yang tayang, tapi kalau kita akan ada banyak klien di dalamnya. Jadi gimana sih caranya komunikasi yang baik? Itu sebenarnya tentu pintar-pintar AE. Jadi kalau misalnya ada miss banget, kita nggak ngerti maksudnya klien, kita salah nyampein maksudnya internal kita ke klien, itu bakal jadi bentrok. Jadi kita harus benar-benar memahami skill yang tadi, skill komunikasi. Gimana caranya kita harus tahu dulu sebenarnya apa yang mau kita sampaikan. Harus tahu dulu sebenarnya apa maksud dari keinginannya klien. Baru itu yang kita sampaikan, kita hubungkan dengan internal, kita hubungkan lagi, kembalikan lagi dengan kliennya, baru itu semua akan berjalan aman semuanya. Selanjutnya, gimana sih kakak biasanya mengatur waktu dan mengelola berbagai proyek yang kakak tangani? Kalau mengatur waktu, aku baru banget memahami tugas sebagai AE itu kan belum lama ya. Jadi aku menyadari bahwa sebagai AE itu kita harus standby 24
jam 24 jam itu kita harus standby sebagai AE. Kenapa? Karena kadang kita bisa jam kerja kita itu hanya berhubungan dengan internal, orang kantor, orang bagian tim produksi, bagian tim desain atau bagaimana. Tapi kalau klien itu mereka kadang nggak punya jam. Kayak misalnya kita kerja sama dengan CEO, itu mereka jamnya nggak tentu. Kadang mereka lagi di luar negeri terus mereka minta apa yang mereka inginkan. Intinya itu juga, jadi AE, AM, SAM semuanya harus 24 jam sehari itu harus standby. Tapi kadang mereka ngerti juga kita nggak bisa ngasih apa yang mereka mau itu saat itu juga, karena tim internal kita di balik layar juga harus punya waktu kan. Gitu, kadang mereka minta penawaran di jam segitu, tapi ternyata tim marketing ataupun tim planner itu punya jam office hour gitu kan. Itu jadi kadang apa yang emang mereka inginkan kita cukup respon aja, tapi kita berikan apa yang mereka inginkan itu biasanya di office hour. Tapi yang perlu kita standby adalah membalas apa yang mereka mau aja sih. Boleh ceritain ya Kak, contoh Kakak pegang proyek iklan di TV, apalagi kalau ditanya mepet itu Kalau ditanya itu aku baru kejadian di Ramadan kemarin. Itu dengan ikatan AEI, pokoknya dia tuh aku lupa. boleh ceritain ya Kak contohnya atau Kakak pegang proyek iklan di TV, apalagi kalau ditanya mepet. Itu baru kejadian sama aku di Ramadan kemarin. Jadi aku pegang satu klien itu boleh sebut namanya IAEI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Jadi mereka itu bikin campaign program di kita di Economic Challenges, yang mana itu tayang live. Tapi selama live itu kita kan nggak cuma nayangin program, itu di dalamnya ada iklan, ada benefit dari klien itu berupa super impose, berupa CG ataupun running text. Itu yang materi-materi yang mereka kirimkan itu mereka tayang di jam 9 malam. Tapi materi yang aku terima itu maksimal baru dapat jam 7. Kelihatannya emang masih kurang 2 jam, tapi itu tadi di Metro TV ataupun di media apapun yang mau tayang harus melalui QC. Apakah itu tayangannya sesuai, resolusinya sesuai, bentuk iklannya itu boleh ditayangkan atau enggak, itu harus melalui QC. Nah, QC ini juga memakan waktu. Walaupun ada spare waktu 2 jam, tapi itu untuk QC mereka bisa ngamuk. Karena ini terlalu mepet. Kalau misalnya ternyata tidak lolos QC, mau revisi lagi waktunya gimana gitu kan. Tapi ya mereka harus terima. Kalau emang nggak lulus QC, aku balikan lagi ke klien, mereka harus kirim materi yang sesuai. Kalau nggak sesuai ya udah nggak bisa ditayangin karena kurang, dari resolusinya kurang, bahasa yang mau ditayangkan itu kurang, itu berarti nggak boleh. Selanjutnya, dalam pekerjaan Kakak sebagai AE di Bindet TV, pernah nggak sih Kakak mimpin tim atau kerja bareng tim lain? Tentunya pernah banget. Jadi dalam waktu belakangan ini aku lagi ada klien yang cukup unik, dimana kita itu sebagai PH. Jadi walaupun kita TV, tidak melulu pekerjaan kita itu menayangkan, tapi kita juga bisa bekerja sama sebagai orang di balik layar untuk mereka yang mau membuat program. Mungkin tayangnya di mana ya, di channel mereka gitu, tapi kita sebagai orang-orang yang ahli bisa membuat program untuk mereka. Nah, di sini aku sebagai AE memimpin project itu untuk kerjasama sebagai PH. Nah, di mana klien itu kerjasama dengan kita itu mereka akan buat tayangan. Jadi di bawah ataupun tim-tim yang kita bentuk itu nggak lagi internal Metro TV, tapi hanya beberapa tim terpilih
yang di dalamnya ada tim produksi, produser, ada tim kreatif. Bahkan karena ini project yang bisa disebut tayangannya tidak di kita kan, jadi project spesial kita masih perlu meng-hire orang. Nah itu yang dimana kita harus bertanggung jawab juga. Jadi walaupun kita sebagai AE tapi kita juga kita juga bekerja sebagai orang yang meng-hire tim kreatif, tim produksi, yang gimana caranya klien kita taunya kan ini jadi gitu. Entah orangnya mau gimana, orangnya kerja apa, ya mereka nggak akan tahu gitu kan. Jadi aku yang sebagai AE juga malah jadi harus kerja di ngurusin kayak gitu. Pas banget. Gimana cara kakak mendukung dan motivasi tim supaya bisa capai target proyek atau tujuan kampanye iklan yang sudah ditentukan? Itu adalah tugas yang benar-benar perlu tenaga ekstra. Kenapa? Karena kita aja untuk mecut diri sendiri buat ayo kita harus semangat, buat target pribadi tercapai aja kita benar-benar harus nyemangatin diri sendiri gitu. Terus juga nyemangatin teman satu tim gitu kan. Itu yang benar-benar kita harus nyatuin ini dulu sih. Kita harus dapat apa ya namanya, dapat feel-nya di tim. Karena apa, kalau di media atau di TV itu kadang AE itu di rolling. Jadi ya bisa jadi yang kita biasa ngurusin partnership tahu jadi AE reguler. Nah klien-klien kita yang di belakang ini kan nggak bisa ikut ke kita. Itu mereka tergantung dari AM dan SAM-nya. Jadi yang awalnya kita udah deket sama klien ini, kita udah yakin tahun depan pasti dia akan campaign lagi di kita. Ternyata kita yang di rolling gitu. Jadi kayak kita akan kehilangan mereka sebagai klien kita. Berarti kita harus nyari baru lagi. Itu yang benar-benar harus kita usahakan untuk jangan pernah bergantung sama satu klien. Tapi kita harus intinya tahu trik bekerja sebagai AE adalah komunikasi yang baik. Jadi kita harus nge-guide klien manapun ya, siapapun dia, biar target kita tercapai. Oke. Selanjutnya, menurut kakak apa sih peran penting seorang AE di lingkungan kerja media TV? Terus suasana kerja kakak tuh sehari-hari kayak gimana? Kalau ditanya peran AE, jadi di media televisi khususnya Metro TV yang dimana itu TV berita, yang sebenarnya sulit banget untuk dapetin klien loyal. Jadi AE, sales ataupun marketing itu adalah sebenarnya kalau buat kita garda terdepan dari perusahaan. Jadi kalau marketing nggak tahu cara membuat strategi pasar yang tepat, sales bingung bergeraknya. Tapi kalau sales nggak datang ke marketing buat nyampein ini ada loh klien aku lagi butuh buat ini, tolong buatin, itu dari tim marketing. Jadi sales dan marketing itu adalah garda terdepan dari perusahaan media, yang dimana dia harus tahu pasarnya sekarang itu seperti apa, ke siapa kita menawarkannya, jangan sampai nggak tepat sasaran. Jadi buat aku pribadi, AE dan marketing itu peran yang paling penting di perusahaan media. Nah kalau untuk suasana kerja, aku sekarang nggak pernah ketemu suasana kerja senyaman ini. Jadi entah ya kalau di TV lain atau gimana, tapi kalau di Metro TV ke kantor itu nyaman. Dari orang-orangnya, dari lingkungan, dan juga job desk-nya itu mungkin karena kita memahami kerjaan kita tuh apa. Jadi aku rasa lingkungannya itu nyaman. Ya udah intinya di Metro TV ataupun sebagai AE di Metro TV itu aku rasa kerjaan yang sangat nyaman sih buat aku pribadi. Oke, jadi flow-nya enak aja gitu. Enak. Gimana sih cara kakak sebagai AE mengatur hubungan dengan klien? Itu nomor 15 ya, lupa. Bisa jelasin nggak kak, apa aja tugas utama seorang AE di tempat kakak bekerja? Dari yang sebelum aku jelasin tadi, sebenarnya tugas utama AE itu bukan cuma penghubung antara klien dengan internal perusahaan, tapi
kalau kita nggak nyari kliennya itu sendiri, klien itu pun nggak ada. Jadi kita sebagai AE itu gimana caranya tahu cara memasarkan, tahu apa yang dibutuhkan klien, sehingga mereka bisa disebut sebagai klien karena mereka campaign di kita. Jadi gimana caranya kita menjaga hubungan baik terhadap klien itu sendiri biar mereka mau campaign di kita gitu. Jadi peran pentingnya adalah komunikasi yang baik dan juga cara mengatur pembagian campaign antara klien A dan B itu agar tidak bentrok gitu sih. Lanjut, gimana sih cara kakak sebagai AE mengatur hubungan dengan klien dan menjadi penghubung antar pihak? Oke. Nah, jadi yang aku udah jelasin juga tadi, kalau AE itu harus standby 24 jam. Ya kalau kita tidur aja, cuma kan gimana caranya ketika mereka menghubungi kita fast respond. Takutnya apa yang mereka hubungi kita itu adalah sesuatu yang urgent. Mereka ingin mengganti jadwal tayang, mereka ingin nambah program, mungkin itu ada hal yang positif ataupun negatif buat kita, tapi gimana caranya kita harus benar-benar jaga komunikasi itu dan harus standby setiap waktu untuk mereka. Bukan berarti kita merasa terbebani ataupun apa ya, karena kita udah siap sebagai AE, ya itu tugasnya. Itu tadi aku bilang, kita harus memahami tugas kita jadi apapun, mau jadi AE, mau jadi tim marketing, mau jadi tim desain. Kalau kamu udah tahu job kamu sebagai AE, ya itu yang kamu harus lakukan gitu. Emang ada konsekuensinya sendiri. Betul, semua tugas ada konsekuensinya. Oke. Bagaimana cara kakak merencanakan plan pekerjaan kakak sehari-hari? Nah, jadi kalau di AE, di Metro TV ataupun di media lain mungkin ya itu kita udah ada buat weekly plan. Jadi weekly plan itu yang kita gunakan sebagai plan kita selama 1 minggu ke depan. Hari ini kita mau visit ke klien yang mana, hari ini mau visit ke klien yang mana. Nah, jadi visit itu bisa ngebahas tentang project yang akan jalan, project yang sedang berjalan, dan juga project yang baru mau ditawarkan ke klien. Jadi kita harus visit selama 1 minggu ke klien mana aja. Nah, tapi weekly plan itu bisa juga berubah. Ketika kita sudah jadwalkan ketemu klien A di hari Rabu, ternyata kliennya nggak bisa. Nah, itu gimana caranya kita cari plan lain agar kita tetap bisa visit ataupun mengerjakan pekerjaan kita sebagai AE gitu sih. Jadi karena kita sebagai AE itu harus ditargetkan hari ini visit berapa klien. Kalau kita lagi megang project yang in-house ataupun di kantor, berarti dibagi jadwalnya pekerjaan yang di kantor itu berapa jam, yang harus keluar itu berapa jam. Tapi yang pasti pekerjaan di HP itu harus selalu standby gitu. Oke. Bagaimana cara kakak membina hubungan baik dengan klien dan stakeholder? Membangun hubungan yang baik itu tadi komunikasinya yang pasti, karena klien itu kadang beda-beda ininya, sifat karakternya. Betul, ada yang mereka ngerti, ada yang bahkan mereka mau punya keinginan tapi mereka nggak ngerti cara nyampeinnya gitu. Jadi itu tadi, kadang kita yang komunikasinya udah bagus tapi kliennya itu sendiri masih bingung cara nyampein. Nah, itu pintar-pintar kita mungkin di menganalisis kali ya, menganalisis apa sebenarnya yang mereka butuh sih gitu. Jadi ketika bahasa mereka kurang dipahami tapi kita udah ngerti sebenarnya arah mereka tuh kemana tujuannya gitu. Bagaimana kakak mengatur dan melaksanakan pekerjaan klien? Kalau kita cara ngaturnya itu udah pasti dengan plan itu tadi. Jadi mereka itu sebenarnya nggak ada yang tiba-tiba, nggak ada yang semuanya mendadak. Kalaupun misalnya kayak kita di TV berita itu punya breaking news, kita biasanya sudah tahu klien mana yang mau kita sasar. Jadi
mereka itu sebenarnya udah ada billing untuk breaking news tayang untuk 6 bulan ke depan misalnya. Nah, breaking newsnya kapan aja itu kan kadang nggak tentu, tapi mereka sebenarnya udah pasti masuk ke dalam program breaking news gitu. Jadi sebenarnya mereka sendiri sudah punya jadwal pasti kapan mereka tayang. Yang penting pintar-pintar kita adalah bagaimana ke internalnya. Jadi itu tadi kadang mereka sebenarnya ada berupa tayangan, ada berupa benefit sebagai kreatif di program super impos tadi, running text. Nah itu yang sebenarnya kita harus ngatur kapan mereka terakhir ngasih materi yang akan tayang gitu. Jadi itu tadi semoga menjawab ya. Plannya itu intinya mereka nggak ada yang tiba-tiba, di kitanya juga harus siap udah standby apa yang akan ditayangkan untuk mereka. Bagaimana kakak mengawasi dan mengendalikan billing iklan dalam placement order media? Kalau aku sebagai AE ataupun mungkin semuanya ya, kalau kita itu kan membuat penawaran sudah ada yang membuat dari tim planner. Tim planner itu adalah orang yang menghitungkan atau mengeluarkan nilai paket. Nilai paket yang akan terjual itu angkanya sudah jelas, berapanya, include atau tidaknya dengan PPN. Nah itu yang sudah kita ketahui dari awal. Jadi paket yang keluar dari tim planner di marketing itu klien tanda tangani terlebih dahulu sebelum adanya program atau campaign yang berjalan. Paket sudah ditandatangani sebagai pegangan kita, itu yang kita ketahui sebagai billing kita. Nah di setiap AE, AM, SAM itu punya target masing-masing. Ada target perorangan, target tim gitu. Jadi kita sendiri harus tahu sebenarnya kita udah berapa sih dari nilai paket yang ditandatanganin. Itu tadi misalnya sudah include dengan PPN, berarti kita harus mengurangi PPN-nya. Jadi itu tadi kita harus punya pegangan dari paket yang ditandatangani klien. Bagaimana tentang kendali span of control yang kakak jalankan atau departemen? Tentang kendali. Jadi kayak gimana? Lanjut, bagaimana cara kakak membangun kerjasama teamwork antar departemen atau divisi terkait untuk menangani order iklan dari klien? Kalau untuk kerjasama tentunya kita itu setiap project harus ada meeting dulu. Nah meeting ini kita yang perlu menyatukan suara terkait brief yang diminta sama klien dengan output apa yang akan kita berikan nanti. Nah itu yang harus kita jaga adalah komunikasinya. Kita harus satu suara dulu, satu pemahaman, sehingga apa yang diinginkan dari order dari klien itu sesuai dengan yang mereka harapkan. Lanjut, bagaimana batas kewenangan degree of authority kakak sebagai account eksekutif antar departemen atau divisi? Kalau AE itu sebenarnya untuk sebagai pengambil keputusan itu bisa dibilang masih kecil, karena mereka harus ada diskusi dengan AM mereka, dengan SAM mereka, ataupun bahkan dengan GM. GM itu General Manager. Nah jadi yang itu tadi kita ada AE partnership, AE reguler, ada AE daerah, itu punya GM-nya lagi. Dimana kita kalau mau mengambil suatu keputusan yang sekiranya itu akan perlu dipertanggungjawabkan banget gitu yang berat, itu kita harus diskusi dulu sama atasan kita. Nah tapi kalau yang sekiranya keputusan seperti ini bisa nggak ya diganti jadwal, ini bisa nggak ya ditawar, ini bisa nggak ya, itu kita masih bisa gitu. Jadi ada keputusan yang bisa kita ambil, ada juga keputusan yang kita benar-benar harus diskusikan dulu ke atasan kita. Menurut kakak, apa saja persyaratan keahlian minimal yang harus dimiliki untuk jabatan account eksekutif? Kalau untuk AE yang sudah aku bilang dari awal, komunikasi. Karena apa? Sebenarnya nggak semua AE juga udah jago dalam skill komunikasinya. Tapi
kalau sampai dia selama menjalani tugas sebagai AE masih belum juga diasah keahlian komunikasinya, itu bukan cuma ngerugiin perusahaan tapi dia juga rugi karena dia nggak bisa komunikasi dengan baik, dia nggak bisa paham maksud orang, dia nggak bisa menyampaikan maksud dia sendiri. Itu makanya bisa bikin dia rugi juga gitu. Jadi skill yang harus benar-benar AE miliki adalah komunikasi dan juga sebenarnya analis. Analis itu sebenarnya kayak gimana ya? Semoga ini tepat ya jawabannya, kayak kita harus tahu, karena nggak boleh tuh mereka si klien nggak ngerti yang mereka maksud, mereka sampaikan, kita jadi bener-bener nggak nangkep gitu. Kayak bukan tebak-tebak buah manggis juga, tapi kayak oh kayaknya ini ya yang bapak atau ibu maksud. Jadi kayak kita bisa menganalisis maksud dari mereka, kita make sure juga ke mereka. Jadi intinya komunikasi dan analis itu harus kita miliki. Pertanyaan yang terakhir nih, boleh kakak ceritakan sedikit tentang company profile media tempat kakak bekerja dan bagaimana contoh red card media yang biasanya diterapkan untuk iklan di sana? Oke, karena aku kerja di Metro TV, yang dimana Metro TV itu sebenarnya bagian dari media group. Di media group sendiri itu dia ada online, ada cetak, Media Indonesia, terus juga ada TV sendiri, Metro TV. Nah, untuk bagian Metro TV, seperti yang kita semua mungkin tahu, Metro TV adalah TV berita. Itu harapannya kita itu bisa jadi peran penting, media yang berperan penting di Indonesia. Gimana caranya kita selalu memberitakan atau menginformasikan berita yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Mungkin ada yang beritanya itu tidak sesuai atau tidak senang untuk didengar, tapi itu sebenarnya kenyataan. Jadi sebenarnya Metro TV itu selalu memberitakan suatu hal yang bisa dipastikan benar. Jadi sasaran utama kita itu adalah selain berita, kita menyampaikan apa yang sedang hype ataupun terjadi di dunia, itu ada bagian lagi, ada bidang market, ada bidang entertain, ada bidang pendidikan, politik. Jadi intinya apa yang kalian butuhkan yang sedang terjadi sekarang itu sudah ada di Metro TV gitu. Jadi knowledge to elevate itu udah melekat banget jadi tagline-nya Metro TV. Harapannya itu tadi, karena kita memberikan informasi yang bisa dipastikan benar untuk menjadi bahan informasi yang semua masyarakat butuhkan gitu. Yaitu untuk company profile, tadi kita ada perusahaan media televisi yang mungkin sekarang apa ya, yang tertua mungkin ya di Indonesia ya, selain TVRI mungkin ya gitu. Jadi harapannya yaitu tadi Metro TV bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, untuk red card tadi itu sebenarnya red card itu kan ada yang bisa disebut harga menyesuaikan waktu tayang, ada juga program menyesuaikan harga, ada juga program sesuai dengan keinginan klien. Walaupun nggak sesuai harganya, nggak sesuai waktu tayangnya, tapi ada program yang sesuai keinginan klien. Nah, red cardnya itu sendiri kita menentukannya banyak hal yang jadi patokan untuk red card. Ada dari jam tayang itu tadi, ada dari prod cost atau biaya produksi, sehingga emang bisa dibilang Metro TV itu harga atau red cardnya itu cukup tinggi. Kalau red card yang dimaksud di sini adalah harga tayang ya. Nah, jadi kalau di Metro emang dibilang cukup tinggi. Kenapa? Karena kita selalu mengimbangi dengan biaya produksi. Kita nggak bisa melulu kayak apa ya, memberikan harga murah tapi tayangannya buruk.
gitu. Jadi kita sesuaikan apapun kualitasnya kita harus sesuaikan, sehingga mungkin terlihat biaya produksi itu mahal, tapi apa yang kita berikan itu selalu yang terbaik. Nah, untuk harga tayangan kita membedakan, ada prime time, ada harga tengah malam, pagi, segala macam, itu juga akan membedakan harga. Karena TV itu 24 jam, Metro TV itu 24 jam. Jadi bahkan kita pernah nayangin tayangan live dari luar negeri, itu Miss apa ya, aku lupa, pokoknya dari Mustika Ratu, Putri Indonesia. Itu kita nayangin dari jam 1 sampai dengan jam 4 pagi. Itu tayangan live. Ada yang nonton, ada. Walaupun itu jam, kalau kita bilang jam pocong. Nah, itu ada red cardnya gitu, ada harganya gitu. Jadi untuk harga di Metro TV mungkin terlihat mahal, tapi kita menjamin yang kita berikan adalah yang terbaik. Sekian dari kami, wawancara kami. Terima kasih atas sebelumnya.